ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita masih melanjutkan tentang pembahasan adab berumah tangga. Dan yang masih kita bahas saat ini adalah adabnya istri kepada suami. Loh kok istri lagi ya? Karena yang pertemuan pertama dulu bulan September, bulan Agustus, suami sudah panjang. Jarang gantian tentang istri. Wa min husni isyaratil mar'ati lizawji an la tashkuwa zawjaha aw tadhkura ma tata'allamu minhu aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa. Di antara adab berumah tangga yang baik bagi istri kepada suami, kebaikan yang harus dilakukan istri kepada suami, yaitu dia tidak mengeluhkan suaminya. Atau dia menceritakan. Jadi yang tadi mengeluh itu suaminya yang dikeluhkan, suami saya begini dan sebagainya. Atau dia mengeluh kepada suaminya dengan dia menceritakan apa-apa yang menjadikan dia itu tersakiti atau terganggu di dalam komunitasnya dia antara sesama perempuan. Jadi kalau mau dibuat simpel, ya simpelnya ya jangan banyak sambat, itu aja. Baik kamu mengeluhkan tentang suami kamu atau kamu mengeluhkan orang lain kepada suami kamu, nggak usah. Kenapa? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la ubghidul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dzailaha wa tashku zawjaha." Aku membenci perempuan yang keluar dari rumahnya, kemudian dia jadi nyangkelnya ini loh, sekalipun dia sudah menurunkan bagian bawah pakaiannya, bagian bawah pakaiannya itu diturunkan, misalkan lebih berapa satu hasta gitu lah kurang lebih, dan dia itu mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Jadi itu yang aku benci, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, penting sekali untuk dipahami. Jadi untuk para istri, yaitu Anda jangan mengeluhkan suami Anda kepada orang lain. Itu namanya tidak menjaga kehormatan suami. Sekalipun itu kepada keluarga Anda sendiri, apalagi kepada teman Anda. Dan ini mohon maaf, ini sering kali terjadi. Jadi banyak mungkin dari kaum istri yang menganggap ini sudah biasa. Di ngomongin suami, Allah suami saya tuh begini kok, suami saya tuh orangnya begini-begini dan lain sebagainya. Ngomongkan suaminya, menjelek-jelekkan suaminya di depan orang lain. Begitu juga suami jangan menjelekkan istrinya di hadapan orang lain. Gitu. Setelah itu juga istri jangan mengeluh terhadap apa yang dialami di luar. Ya kalau kamu misalkan untuk para istri, kalau kamu itu sudah mau keluar atau membuka dirimu ke publik, jadi kamu yang masuk grup WhatsApp atau kamu itu keluar kumpul sama orang, ya pasti akan ada orang yang nyebelin. Anda kalau nggak ketemu orang nyebelin, bisa di surga nanti. Nggak ada yang nyebelin, insya Allah masuk surga. Tapi selama Anda masih di dunia, Anda akan ketemu sama orang yang benci dengan Anda, ketemu dengan orang yang benci dengan Anda. Jangan Anda terus ngeluh kepada suami. Ngeluh, ini gini, kenapa? Nah, jangan ngeluh, kenapa? Karena satu. Kadang-kadang suami itu nanti bisa bertindak lebih jauh daripada apa yang dibayangkan oleh istrinya. Takutnya marah-marah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jangan menambah beban hidupnya seorang suami. Beban hidupnya seorang suami, ya udah. Ya kalau kamu misalkan tidak mau ada orang yang ganggu kamu, ya kamu harus keluar.
Ganggunya lewat WhatsApp. Ya udah nggak usah lewat WhatsApp. Ya pakai HP yang kayak jadul aja, SMS sama telepon aman insyaallah. Gak mungkin ada orang mau ngata-ngatain lewat teleponnya, gak mungkin. Heran itu kemungkinan. Itu ya. Yang lebih parah lagi kadang-kadang problemnya sama orang di luar, tapi pelampiasannya ke suami. Wah ini lebih parah lagi. Di problemnya di luar, dia punya masalah sama temannya, pelampiasannya sama suami. Naudzubillah min dzalik sama anak. Lah ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah lagi. Ini namanya istri zalim. Kenapa kok zalim? Suamimu tidak salah kok. Salah apa suamimu? Kamu yang urusan sama orang lain. Kamu yang dagang mungkin gak dibayar. Kok suamimu yang kamu maki-maki? Kok suamimu yang kamu kurangi haknya? Kok suamimu yang akhirnya kena imbasnya? Zalim berarti kamu. Berarti toh zalim, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu ya? Paham ya? Makanya ya benar, akhir zaman ini akhir zaman ini yang laki-laki ini aja. Itu kata para ulama suruh apa? Suruh banyak di rumah. Tidak dengar berita lebih bagus ya. Ada berita itu lebih bagus. Itu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan keselamatan itu letaknya pada 3 hal. Keselamatan itu letaknya pada 3 hal. Imlik alaika lisanak wabki ala fatiatik wal yasa'ka itu kau kamakal. Mungkin saya penyebutannya mungkin kebalik-balik ya. Supaya jelas 3 hal ini keselamatan. Apa? Bisa jaga lisan, tangisi dosamu, jangan ngurusi dosanya orang, urusi dosamu sendiri. Dan yang ketiga, rumahmu dibuat luas. Maksudnya apa? Yang berarti suruh bangun rumah yang luas, tidak semuanya mampu. Tapi jadikan kamu itu betah ada di rumah. Betah ada di rumah. Ashabul Kahfi itu ketika zaman fitnah, mereka sembunyinya di mana? Gua, ya kan? Dan sekarang kita juga harus cari gua-gua persembunyian. Apa rumah kita yang sering kita pakai ibadah, masjid? Ini gua persembunyian kita saat ini. Di zaman ini sekarang isinya fitnah semuanya. Anda yang punya persembunyian, Anda punya kahfi, Anda punya gua. Gua ada apa? Masjid Anda, rumah Anda, tempat ibadah Anda, tempat majelis taklim Anda, tempat belajar Anda. Itu ada yang akan selamat daripada zaman fitnah. Gitu. Kemudian setelah itu ini bab apa? Persambatan sosial jelas ya. Jadi pokoknya jangan mengeluhkan suami dan jangan mengeluh kepada suami. Lah kalau misalkan memasak nggak boleh curhat sama sekali, ya boleh lah, boleh. Tapi tentu lihat situasi dan kondisi. Setelah itu sampaikan. Dan kalau sudah dikasih saran sama suami, jangan ya. Kadang-kadang niatnya bukan curhat, niatnya itu tadi kepengen ada tempat buat ngeyel juga. Jangan ya. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrati an tuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi ma lam yakun ma'siyatan lillahi ta'ala. Idza ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kemudian di antara yang menjadikan istri itu bersikap baik kepada suami adalah menaati perintah suami selama itu urusannya bukan maksiat. Kenapa? Karena kalau udah urusan maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada al-khaliq. Taat itu hanya diperbolehkan fil ma'ruf, di dalam hal-hal yang baik. Ya. Ya, wa min ta'ati, di antara taat alla tunazi'ahu ra'yu. Jangan kamu menentang pendapatnya suami. Walau kana ta'taqidu anna shawaba fi janibiha, sekalipun kamu nganggap ya benar ini saya. Enggak apa-apa, kamu turuti suamimu. Malam yakun fil amri mahdhurun syar'i, selama perkara itu bukan membahayakan sesuai dengan syariat. Lo bisa membahayakan. Ini suami salah ini. Kalau saya turuti bisa bahaya. Ya, boleh menyampaikan pada suami dengan lemah lembut boleh. Nanti ada pembahasannya. Tapi kalau sekedar urusan sepele,
ya taat aja sama suami kamu. Ini masaknya harusnya pakai kecap, suaminya nggak tahu tapi sok tahu misalnya. Istri lebih tahu, ini kalau pakai kecap nggak enak, pakai kecap, Anda turuti, nggak apa-apa. Kalau misalkan disuruh campuri racun, baru Anda nggak turut, nggak apa-apa. Baru Anda nggak turut itu. Nah cuma urusan kecap kok jadi ribut. Ini harusnya kasih lomboknya 3. Nah istri enggak, bukan 3, 13. Ya itu urusan sepele-sepele gitu ya lebih baik. Nah apa nggak usah ngeyel, ikuti perintahnya suami. Wa taslimuha li ra'yihi fil umuril 'adiyati ghairil azab khairun wa afdal. Kamu pasrah dengan apa yang mau dengan jalan berpikirnya suamimu di perkara-perkara yang biasa, selama tidak dosa, maka itu lebih baik, lebih bagus, khair, lebih baik wa afdal, dan lebih pas, lebih tepat kan. Nah nih, wa kathiran ma yansha'u an musyaddati fil ra'yi munaza'atun wa masyakilu wa tirabun fil hayatil 'aidiyati qad tufdi ila halli uqdatin nikah wal 'iyadu billahi ta'ala. Hati-hati, terjadinya saling istilahnya cekcok karena tidak nyambung, melahirkan masalah-masalah, guncangan-guncangan dalam kehidupan berkeluarga. Terkadang naudzubillah min dzalik bisa menyebabkan sampai terpisahnya hubungan pernikahan. Jadi jangan sering berdebat dengan suami selama bukan urusan yang membahayakan, bukan urusan yang mendatangkan madharat, maka lebih baik taat sama suami, itu lebih bagus. Kemudian saya itu, nah masa kita harus selalu nurut? Nah ini ada satu bagian tentang bagaimana wanita yang berakal, bagus dan cerdas. Innal mar'atal aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha wa ya'malu bi ra'yiha idza tarahatil 'ainat wa sayaratu bi lutfin wa rifqin. Perempuan yang cerdas itu dia bisa menjadikan suaminya ngikuti dia, menjalankan usulannya dia. Apabila dia satu tidak ngeyel dulu, setelah itu berusaha menjelaskan dengan kelembutan dan kesantunan, itu nanti suaminya bisa luluh gitu. Jadi kalau misalkan yang satu itu mesti jadi api, yang satu jangan ikut api, jadinya kebakaran. Yang satu jadi api, ya berarti yang satu jadi air yang mendinginnya. Setelah dingin nanti baru disampaikan begitu. Waqad warada 'anin Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ati zawji ma yali. Kemudian, dan sungguh telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah taat kepada suami di dalam riwayat-riwayat yang akan disampaikan nanti ini, Kajian ini tadi bilang sama Mas Andi ini judulnya wanita penghuni surga. Kenapa? Nanti ada hadis yang di sini dan ada hadis-hadis yang sudah saya kumpulkan. Itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan berumah tangga, khususnya para istri. Yang judulnya wanita penghuni surga. Jadi untuk para istri, Anda bisa pesan surga dari sekarang. Jadi Anda booking tempat di surga bisa. Tapi ini syaratnya nanti ini akan dijelaskan ya. Diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, datang seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini adalah utusan dari para perempuan untuk mendatangi. Kemudian wanita ini menyampaikan, ya Rasulullah, orang laki itu kok enak. Kamu ini kan nabinya laki juga nabinya perempuan. Allah Tuhannya laki juga Tuhannya perempuan. Tapi orang laki kok enak, ada jihad. Kalau dia mati masuk surga. Kalau dia itu menang, dia mendapatkan ghanimah, dapat pahala juga. Kok enak bener. Lah, famalana min dzalik, untuk kita ini jatahnya apa?
Maka Nabi menjawab, Nabi SAW menjawab, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikan kepada semua orang perempuan yang kamu temui, anna ta'ata zawji wa'tirafan bihaqqihi ya'dilu dhalik wa qalilun min kunna man yaf'aluh. Nabi mengatakan, sampaikan ya kepada semua perempuan, kamu tahu, kamu tadi nyebutkan tentang pahalanya jihad yang sekian banyak pahalanya dijanjikan masuk surga. Ketahuilah, taat kepada suami dan mengakui bahwa suami punya hak atas diri kamu, maka taatmu dan pengakuanmu kepada hak suami itu menyamai pahalanya jihad. Namun Nabi menambahkan lagi, wa qalilun min kunna man yaf'aluh, tapi hanya sedikit di antara kamu yang sanggup untuk melakukannya. Jadi jihadnya perempuan bukan angkat senjata ya. Namun saat ini jihadnya laki-laki pun juga bukan angkat senjata ya, jihadnya laki-laki di saat ini. Namun jihadnya wanita itu adalah taat kepada suami dan mengakui bahwasanya suami punya hak atas dirinya. Itu adalah jihadnya para wanita. Tapi zaman Nabi aja Nabi udah bilang begini, wa qalilun min kunna man yaf'alu, dan sedikit di antara kalian yang sanggup mengerjakannya. Itu zaman Nabi. Kalau zaman now kira-kira gimana? Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu hadis riwayat Ibn Hibban, sahih ini hadisnya ya, dari Ibnu Abi Aufa, bahwasanya ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, langsung sujud di hadapan Nabi. Nabi kaget, "Mahadza? Apa ini Mu'adz?" "Ya Rasulullah, saya datang dari Syam. Saya lihat orang-orang Syam itu waktu dikuasai sama Romawi, itu sujud kepada pimpinan-pimpinan perangnya dan sujud kepada rahib-rahibnya. Maka saya juga akan sujud kepadamu." Dan Nabi apa? Fala taf'al, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya seandainya aku memerintahkan agar sesuatu sujud pada sesuatu yang lain, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu Allah, demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidaklah perempuan itu dianggap membayar hak Tuhannya sampai dia membayar haknya suaminya. Yang kedua, jadi kalau sampai ada legalitas manusia sujud kepada manusia, maka istri diperintahkan sujud kepada suami. Untuk yang mendengarkan di rumah, siap sujud kepada suaminya masing-masing? Siap tak siap? Memang tidak ada tapi syariat. Ya. Takutnya ancang-ancang sujud semuanya repot. Kemudian setelah itu hadis berikutnya. Anda sudah bilang ini isinya hadis. Jadi ini sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Hakim dan riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa orang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, maka wanita ini masuk surga. Wanita ini akan masuk surga. Jadi, kalau masuk surga, jadi ketika meninggal dunia suaminya itu ridho. Saya cerita sedikit. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang biasa kita peringati halnya di Solo.
istri beliau itu ketika meninggal dunia, beliau menyampaikan di hadapan orang-orang bahwasanya saya kumpul dengan istri saya 40 tahun. Tidak pernah sekalipun hati saya menjadi tidak nyaman karena perbuatannya. Bukan terluka ya, hati saya menjadi tidak nyaman karena perbuatannya tidak pernah selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia melayani aku, melayani tamuku, melayani santriku, dan tidak pernah menganggap dirinya itu adalah seorang ratu, tapi menganggap dirinya itu ibarat seorang pelayan. Dan sekarang ini kamu saksikan semuanya menangisi kepergiannya. Kenapa? Karena semasa hidupnya semuanya merasakan keluhuran dan kemuliaan akhlaknya. Jadi saya bayangkan, istimewa nggak ini seorang wanita yang ketika meninggal suaminya berkata seperti itu. Renungan untuk para istri yang menyaksikan acara ini, 40 tahun tidak pernah menjadikan hatinya suami tidak nyaman. Nah kira-kira para istri yang ada ini satu hari sengaja tidak sengaja ucapan-ucapan yang melukai hati suami berapa kali? Kadang-kadang harus dipahami bahwasanya ada hal yang itu bisa membuat suami tidak nyaman, sekalipun para istri mungkin tidak niat menjadikan suami tidak nyaman. Para istri misalkan seneng sama sosmed, jadi tiap hari lihat berita temannya jalan-jalan ke sini, atau beli ini itu dan sebagainya. Terus setiap temannya begitu cerita sama suaminya, maka secara tidak langsung itu otomatis pasti suami merasa nggak nyaman, seakan-akan dia dibandingkan dengan suami temannya, dan seakan-akan dia dianggap belum bisa menyenangkan hati istri. Begitu. Nah, mungkin masih aku cuma ngomong gitu aja. Coba dibalik. Gantian suami yang ngomong. Misalkan istrinya agak gemuk, suami harus ngomong, itu bu itu kok kurus ya? Bu itu kok tambah langsing ya? Tersakiti tidak istrinya? Pasti. Dianggap situ langsing, sini gembrot, dianggapnya begitu. Dianggap itu terlalu gemuk. Nah, jadi jaga lisan ya. Itu yang paling tepat, paling enak. Kemudian Imam Al-Bazzar dengan sanadnya yang hasan meriwayatkan bahwasanya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi aqdamu haqqan 'alal mar'ah." Aku bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang punya hak terbesar bagi seorang perempuan?" Maka jawabnya Pak, zaujuha, suaminya. Fa ayyun nasi aqdamu haqqan 'alal rajul, siapa orang yang punya hak terbesar atas laki-laki? Apa jawab Nabi? Ummuhu, yaitu ibu. Hanya istri bantu suami agar suami bisa berbakti pada orang tuanya. Nanti insya Allah karena ini balasannya istri menjadikan suami berbakti pada ibunya, maka nanti Allah akan menggerakkan suami untuk menyayangi istrinya. Kemudian ini yang nanti yang tentang masalah keluar rumah, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Saya mengumpulkan beberapa hadis tentang ciri-ciri perempuan penghuni surga. Perempuan penghuni surga. Di antaranya Nabi SAW beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha." Kalau ada seorang wanita melakukan 4 hal ini, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan dalam tanda kutip, tidak selingkuh, baik itu yang
sudah selingkuh skala besar ataupun skala kecil-kecilan dan taat kepada suami, maka masuk surga. Dalam kitab Qutul Qulub dinyatakan bagaimana sholat yang merupakan tiang agama, puasa yang merupakan rukun Islam, menjaga kehormatan yang itu hukumnya wajib. Anda bayangkan ketiga yang sangat penting ini ternyata tidak cukup menjadikan istri masuk surga, kecuali harus dengan taat kepada seorang suami. Gak cukup rajin sholat, rajin pengajian, tapi gak taat sama suami, gak cukup. Puasa Ramadan hebat, kalau perlu dari seringnya puasa sampai badannya kurus kayak senarnya gitar, gak cukup. Menjaga kehormatan, jangankan orang lain yang lihat dia, nyamuk aja gak pernah lihat dia, ketemu nyamuk pakai cadar langsung dia. Tapi gak taat kepada suami, maka tidak cukup ya. Itu syaratnya masuk surga, harus taat kepada suaminya. Kemudian setelah itu hadis lagi, hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahlil jannah?" Mau enggak kamu saya kasih tahu perempuan-perempuanmu yang akan jadi penghuni surga? Ketika itu sahabat ya pengen tahu semuanya. Siapa sih? Al-Wadud, perempuan yang penuh kasih sayang. Ketemu suami itu ucapannya lemah lembut, kelihatan nampak sayang kepada suami. Al-Walud, perempuan yang mau punya anak. Kan ada perempuan yang nggak mau punya anak. Saya nggak mau, nanti saya nggak cantik lagi, nanti badan saya begini. Kan ada yang nggak mau kan? Dia perempuan yang penuh kasih sayang dan mau punya anak. Al-A'ud ala zawjiha, perempuan al-A'ud ala zawjiha ini ada yang mengartikan an-nafi ala zawjiha, yang mendatangkan manfaat kepada suaminya, atau seorang wanita yang kalau suaminya berbuat salah sama dia, maka dia yang datang kemudian memegang tangan suaminya lalu meminta maaf. Jadi seorang wanita, ini saya ulang lagi ya, yang ketika suaminya salah sama dia, bukan dia salah sama suaminya, dia salah minta maaf wajar. Yang kalau suaminya salah sama dia, maka dia datang memegang tangan suaminya kemudian dia minta maaf. Kalau masuk surga pantas ya. Allati yang mana? Idza adza au udiyat, kalau dia itu menyakiti suami atau dia disakiti oleh suaminya, ja'at, maka dia akan datang hatta ta'khudha bi yadi zawjiha, dia akan memegang tangan suaminya, tsumma taqulu, dia mengatakan wallahi la adzuku ghumdan hatta tarda, demi Allah saya enggak akan tidur sampai kamu ridho kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi ini diulang terjemahan bebasnya ya. Nabi duduk sama para sahabat dan Nabi nanya, mau nggak kamu saya kasih tahu perempuan calon penghuni surga? Jadi kalau ada perempuan begini, dijamin perempuan ini masuk surga. Gimana? Al-Wadud, yang penuh kasih sayang kepada suami. Al-Walud, yang dia itu siap untuk melahirkan anaknya suami. Dan Al-A'ud, yang mana artinya maknanya adalah seorang wanita yang ketika dia sampai menyakiti suaminya atau sampai suaminya akhirnya menyakiti dia, maka dia akan mendatangi suaminya, dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan, demi Allah saya nggak akan bisa tidur sebelum kamu ridho kepada saya. Maka itu adalah perempuan calon penghuni surga. Mohon maaf. Berarti kalau ada perempuan tidak pernah menunjukkan cinta sama suaminya, setelah itu saya tidak mau punya anak, nanti bentuk badan saya gimana, nanti saya gini gimana, melahirkan itu sakit. Ada gitu. Ada yang kalau dia berbuat salah, dia salah sama suami, dia nggak mau minta maaf. Suami salah sama dia, bukan lagi dikutuk suaminya. Dia protes, Beb, kok kayaknya nggak adil. Masuk suami yang salah, istri yang minta maaf. Begitulah
ketika kamu sudah berumah tangga, suamimu adalah surgamu dan juga neraka. Suamimu adalah surgamu dan juga nerakamu. Maka kamu harus perhatikan urusan suamimu. Kamu harus pentingkan urusan suamimu melebihi urusanmu sendiri. Begitu. Untuk yang mau nanya, bisa WhatsApp ke nomor 081 8025 47028 081 8025 47028. Oke. Selesai ya. Terakhir nasihat untuk para istri ini. Nasihat untuk para istri. Nah, untuk para istri hendaknya setiap saatnya harus berusaha mencari ridho suami. Kamu harus bisa pola pikirmu itu, suamiku ridho gak kepada aku. Datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW, ada hajat. Selesai urusan hajatnya, Nabi nanya, "Adzatu zaujin anti?" Kalau kamu punya suami? Jawab sahabat tadi, "Na'am, punya ya Rasulullah." "Kaifa anti lahu?" Gimana hubunganmu dengan suamimu? "Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu." Saya enggak pernah berhenti melayani suami saya kecuali di hal yang saya enggak mampu. Apa jawabnya Nabi? "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Apa kata Nabi? Lihatlah, kira-kira kamu punya posisi tidak di hati suamimu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan juga nerakamu. Kemudian setelah itu, untuk para istri hendaknya perhatikan rumahnya, perhatikan pakaiannya. Segera penampilan yang apabila suamimu melihat kamu senang, ya kamu penampilan seperti itu. Kemudian kondisi rumah juga itu yang menjadikan sebab istri semakin dinyatakan istri yang soleha ketika suaminya itu kadang-kadang pulang dari kerja capek dan lain sebagainya, maka rumah sudah rapi dan lain sebagainya. Mungkin makanan favoritnya suami itu dihidangkan untuk suami. Maka istri yang hidupnya seperti itu, berpikir ridhonya suami, maka istri ini adalah yang akan mendapatkan ridhonya Allah, dan dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Di masjid ada yang menanya? Masjid ada yang menanya? Tidak ada? Ya, silakan. Misalnya bisa dikatakan bisnis itu orang yang tidak dikenal saja diundang. Karena biar yang nyumbang banyak begitu. Apakah itu menjadi wajib? Undangan pernikahan, bagaimana hukumnya, wajib atau tidak? Undangan pernikahan yang wajib dihadiri, tentunya jika tidak ada udzur ya, wajib dihadiri jika tidak ada udzur. Itu adalah undangan ketika akad nikah. Ketika akad nikah itu undangan, maka kalau tidak ada udzur dan dia bisa, maka wajib untuk menghadirinya ya, menurut sebagian ulama. Namun kalau sekarang ini sudah ada undangan, ada resepsinya, ada macam-macam, maka itu udah nggak wajib dihadiri. Malah kalau dia yakin di situ ada kemungkaran atau keharaman, misalkan akan ada seorang wanita yang membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau akan ada hiburan-hiburan musik yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ada tarian-tarian dan sebagainya, maka menghadirinya hukumnya haram. Suami mengizinkan istrinya hadir, suaminya haram hukumnya suaminya. Suami kalau mengizinkan istri hadir, maka hukum suaminya itu mengizinkannya haram. Ngantarkan lebih haram lagi. Itu. Lalu gimana dengan itu ada sumbangan dan lain sebagainya? Maka sumbangan itu hukumnya nggak wajib, namun menjadi suatu
adat. Kalau dia mau nyumbang silahkan, nggak mau nyumbang juga nggak ada masalah. Gitu. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang istri yang jika marah senantiasa meminta cerai dan suaminya senantiasa meminta ridho kepada istrinya? Ini nanya berarti suami ini. Oh, yang nanya istri. Ya, dari istrinya. Gimana? Jadi seorang istri itu tidak boleh mudah meminta cerai. Mudah meminta cerai. Kalau akhirnya suami emosi dicerai bener, nyesel loh nanti dia. Ya bakal bisa nyesel selama namanya naudzubillah min dzalik, bahaya nanti. Nah, jadi nggak boleh istri itu tanpa ada sebab minta cerai kepada suami. Bahkan ada hadis yang menyatakan istri yang suka digede minta cerai pada suami itu diharapkan mencium baunya surga. Ya. Amalan biar dapat istri solehah. Baca surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Biar dapat jodoh sudah tadi barusan. Baca surat Al-Qasas ayat 24. Oke. Ya. Assalamualaikum. Suami seperti apa yang harus dipatuhi? Apakah suami yang tidak saleh juga harus dipatuhi juga atau hanya suami yang saleh saja? Semua suami yang tidak memerintahkan kepada maksiat maka wajib untuk dipatuhi. Semua suami yang tidak memerintahkan kepada istrinya untuk bermaksiat maka wajib untuk dipatuhi. Ya, jadi tidak dipilih-pilih. Ini suami soleh, ini tidak. Terus yang berhak mengukur kesolehan seseorang siapa? Istrinya berhak mengukur. Itu suami saya suka begini-begini dan lain sebagainya. Kamu kalau pernah di luar menggunjing suami kamu, dosanya kamu menggunjing mungkin lebih berat daripada dosanya suami kamu itu. Gunjing orang itu dosanya 30 kali perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi jangan mengukur kesolehan dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Jadi ada seorang istri baru sekitar 1 bulan yang lalu ditalak 1. Kemudian 3 hari setelahnya dia dirujuk lagi. Berarti masih boleh ya, karena talak 1 kan. Nah berarti masih iddahnya itu talak raj'i itu. Berarti di masa iddah dirujuk boleh saat ini. Nah, sekarang ini posisi suami di luar kota. Suami mentalak istrinya karena banyak kesalahan dari istrinya, kesalahan dari istrinya, sehingga sekarang ini istri merasa bersalah. Saran saya, jadi WhatsApp-nya diblokir, telepon juga nggak pernah diangkat. Saran saya, Anda harus bisa menunjukkan bahwasanya memang Anda ini berubah. Bisa jadi Anda meminta waslah orang ketiga, atau Anda tulis kata-kata permohonan maaf, penyesalan. Kalau tidak pakai WhatsApp Anda nggak dibaca, maka pinjam WhatsApp-nya orang lain. Sampaikan juga bagaimana yang tadi. Saya oleh suamiku, saya tidak akan bisa hidup enak tidurnya, kecuali kamu sudah ridho kepadaku, saya janji mau berubah dan lain sebagainya. Setelah itu setiap malam Anda istighfar sama Allah, istighfar, serta Anda berdoa agar Allah melembutkan hati suami Anda agar mau menerima Anda kembali seperti semula. Kemudian setelah itu ini ada pertanyaan. Jadi ini istri yang menjadi wanita karir, istri yang menjadi wanita karir gimana? Nanti insya Allah akan kita bahas di 2 Selasa yang akan datang ya. 2 Selasa yang akan datang insya Allah nanti akan kita bahas karena yang berkaitan dengan bab itu di 2 Selasa yang akan datang. Saya rasa cukup, ini nggak mungkin semuanya bisa terbaca.